Shalom, ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. 2 tahun belakangan ini banyak sekali orang yang mengalami kesedihan, kesusahan, ditinggal oleh keluarganya yang dikasihi. Begitu menyedihkan. Namun sungguh Tuhan sangat peduli, sangat mengasihi kita semua. Tuhan tidak menginginkan kita selalu mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Ketika saya merenungkan dari Ulangan 14 ayat 1, di sana dikatakan, "Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang." Saya renungkan ini. Ya, memang semua kalau ditinggal oleh orang yang dikasihi pasti ada kesedihan. Namun Tuhan tidak menghendaki berlarut-larut kita terus tidak merelakan atau tidak mengikhlaskan kepergian dari orang-orang yang kita kasihi. Ini kejadian sekitar tahun 2000 berapa ya, saya lupa. Sekitar 2003 kali ya. Itu di salah satu retret. Pesertanya banyak sekali ya. Kurang lebih 500-600 orang pesertanya. Nah, ketika ada acara, tiba-tiba ada seorang yang seperti orang kesurupan begitu, kejang-kejang, lalu diangkat, digotong, dibawa ke salah satu ruangan, didoakan bersama-sama, giginya sampai mulutnya diganjel pakai sendok karena takut lidahnya kegigit gitu ya, sudah kejang-kejang. Nah, lalu ada yang manggil saya, katanya, "Bu Eva dipanggil, harus ikut mendoakan," gitu. Ya udah, saya ikut mendoakan, jadi nggak ikut acaranya. Ketika saya masuk ruangan itu, saya melihat ternyata di ruangan itu sakramen Maha Kudus ditahtakan. Saya tidak melihat atau tidak, ya saya hanya menengok orang yang sedang kesurupan itu, tapi saya nggak mendekat kepada dia. Langsung saya datang berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus. Saya berdoa, saya minta petunjuk dari Tuhan, ya, karena di situ juga ada dokter yang mendoakan dan yang tahu diperiksa apanya saya nggak tahu. Saya hanya berlutut dan di hadapan sakramen Maha Kudus itu kemudian terinspirasi. Ada kata-kata di dalam hati dan pikiran saya mengatakan, "Ibunya," katanya. "Ibunya," 2 kali. Lalu saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Saya datang kepada orang yang sedang kesurupan itu. Lalu saya tanya kepada teman-temannya, "Siapa nama ibunya?" Saya bilang begitu. "Oh, ibunya sudah meninggal, Bu, 3 tahun yang lalu." Hah? Sudah 3 tahun ibunya meninggal. Tapi kok ada inspirasi ibunya itu ketika saya berdoa ya. Lalu saya bilang, "Ya sudah, tolong tanya nama ibunya siapa." Lalu mereka ada yang telepon ke Jakarta karena itu retretnya di Wisma Kinasih ya, di Sukabumi. Telepon, dapat nama ibunya. Cobalah kita sebut namanya si A gitu ya. Lalu mari kita berdoa untuk ibu ini. Ya. Lalu saya berdoa bersama-sama dengan semua yang ada di situ. Saya sebut namanya. Saya katakan, "Ibu, saat ini Tuhan Yesus sudah mau mengasihi engkau, mengampuni dosa-dosamu. Kiranya engkau
sungguh boleh melepaskan anakmu ini, ya. Karena anakmu sudah mau merelakan engkau, mengikhlaskan engkau untuk ikut dengan Tuhan Yesus. Yang didoakan itu anaknya teriak, menjerit, menangis sambil memanggil mama, mama. Langsung saya mengatakan, kamu harus relakan mama kamu. Dia sudah senang bersama Tuhan Yesus. Akhirnya lepas, ya. Dia lepas, lemes, terus minta minum, dikasih minum. Kemudian dia bilang, saya nggak rela, sudah 3 tahun mama saya meninggal, tapi saya masih nggak rela. Saya bilang, nggak boleh, tadi Tuhan Yesus sendiri yang memberikan pengarahan supaya kamu merelakan dia. Kasihan mama kamu. Ya, kita di gereja Katolik ada doa untuk arwah. Jadi sungguh-sungguh arwah itu memerlukan doa. Bukan ditangisi bertahun-tahun, tetapi didoakan supaya mereka juga boleh mendapatkan tempat sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan terhadap dirinya. Saat itu sungguh anak itu langsung mengatakan, saya minta ampun pada Tuhan, saya minta ampun pada Tuhan. Selama ini sungguh-sungguh saya mengekang ibu saya nggak kasih ibu saya pergi, saya menangis hampir tiap malam. Coba bayangkan bagaimana arwah yang begitu digondeli, ya, dipegang erat-erat oleh orang yang ditinggalkan, tanpa didoakan, hanya tangisan. Ya, tadi dikatakan di dalam firman, jangan menoreh-noreh dirimu, ya, jangan sedih yang habis-habisan, menangis tetapi tidak pernah mendoakan arwah. Nah, saat itu juga arwah itu sudah selamat bersama Tuhan Yesus. Ya, terserah Tuhan mau menempatkan di mana, kita nggak tahu, karena kita juga belum pernah mati, belum pernah survei ke tempat Tuhan di mana kita mau ditempatkan. Jadi betul-betul Tuhan itu sangat peduli. Kita tidak dibiarkan bergumul sendiri. Pada saat saya dipanggil untuk ikut mendoakan, saya juga takut. Saya juga masih ragu-ragu apakah saya bisa mendoakan. Ternyata bersama-sama dengan yang lain dan melihat sakramen Maha Kudus memberikan jawaban, memberikan jalan keluar yang sungguh luar biasa ajaib. Tuhan Yesus yang ada di dalam sakramen Maha Kudus itu sungguh sangat peduli kepada kita, dan kita tidak dibiarkannya bergumul sendiri, namun Dialah yang memberikan jalan keluar. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dimanapun Anda berada, siapapun Anda, percayalah bahwa Dia sangat peduli. Dia sangat memperhatikan pergumulan apa yang kita hadapi saat ini. Maka marilah kita mengalami kasih Tuhan dengan menerima berkat daripadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.